Ya, pemirsa, sidang peninjauan kembali Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Eki, kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu kemarin. Sejumlah ahli dihadirkan oleh tim kuasa hukum Saka dalam sidang yang digelar kemarin. Sejumlah ahli yang dimintai keterangannya dalam sidang PK diantaranya adalah mantan Kabareskrim Polri Susno Duhaji dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Dan selain keterangan ahli, kuasa hukum Saka juga menghadirkan beberapa saksi fakta yaitu Deddy Mulyadi dan juga Teguh Wijaya. Tim kuasa hukum Saka Tatal yakin keterangan ahli dan saksi fakta dalam sidang PK hari ini bisa memperkuat bukti-bukti baru yang mereka ajukan dan juga membuktikan bahwa Saka Tatal ini tidak bersalah. Ya, atas informasi yang diterima itu, kita tahu bahwa kasus pembunuhan itu misalkan ditangani oleh Reskrim Kalau perkara itu misalnya... Ya pemirsa, untuk mengetahui persiapan jelang sidang lanjutan Saka Tatal di PN Cirebon, Jawa Barat, sudah ada rekan kami di sana, ada Camar Haenda. Halo Camar, apa agenda sidang hari ini, Camar? Ya baik, selamat pagi Bayu, Rosalin dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa hari ini akan diselenggarakan sidang lanjutan untuk mendengarkan keterangan para ahli. Seperti diketahui bahwasanya kemarin untuk di sidang peninjauan kembali Saka Tatal ini sudah ada 5 ahli yang bersaksi dan juga ada 2 saksi fakta yang sudah memberikan keterangannya di depan hakim dan juga jaksa penuntut umum. Dan saat ini Bayu juga pemirsa beserta Rosalin, saat ini saya sudah berada di rumah dari Saka Tatal dan bisa lihat di belakang saya memang Saka ini masih bersiap begitu ya, masih sarapan di tengah keluarganya, dan tentunya menjadi harapan yang luar biasa bagi Saka untuk bisa melanjutkan kembali hidupnya seperti sedia kala setelah fokus di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat untuk bisa melakukan peninjauan kembali untuk membersihkan namanya. Nah, kalau kita review sedikit dari persidangan yang sudah berlangsung kemarin, terdapat 5 ahli yang sudah memberikan kesaksiannya ataupun juga keterangannya. Di antaranya adalah ahli forensik Budi Sohendar yang menyebutkan bahwasanya visum yang menunjukkan kekerasan tidak sesuai dengan rangkaian peristiwa, sehingga ini disebutkan bahwasanya adanya rekayasa ataupun juga manipulasi. Kemudian dari ahli lain juga menyampaikan, yakni dari Yongki Fernando selaku ahli hukum pidana, yang menyebutkan bahwasanya hakim ini kurang tepat untuk menunjukkan ataupun memberikan status tersangka berkaitan dengan pasal pembunuhan. Kalaupun pembunuhan itu terjadi, maka Saka Tatal seharusnya tidak dikenakan oleh pasal pembunuhan namun penganiayaan. Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan BAP pada sebelumnya, ini Saka disebutkan memukul, dan setelah rangkaian peristiwa tersebut nama Saka Tatal tidak disebutkan kembali. Namun tentunya yang menjadi perhatian bahwasanya pihak dari kuasa hukum Saka Tatal ini masih terus berusaha untuk menunjukkan melalui novum-novum yang sudah sebelumnya sempat disampaikan namun ditolak oleh jaksa penuntut umum sebanyak 10 novum. Ini akan dibuktikan dan juga akan diperkuat oleh keterangan para saksi dan juga ahli. Dari 3 DPO yang sebelumnya hilang, begitu ini menjadi dasar bahwasanya apabila 3 DPO tersebut yang menjadi dasar adanya kasus ini hilang, artinya keseluruhan dari kasus ini juga fiktif. Namun perlu adanya pembuktian yang masih terus dilakukan dan juga secara komprehensif ataupun juga keseluruhan, baik dari keterangan saksi, kemudian juga keterangan ahli, dan salah satunya yang masih dinanti hari ini adalah keterangan dari Profesor Muzakir, yakni satu ahli yang kemarin belum sempat untuk dimintai keterangan di depan hakim dan juga jaksa penuntut umum, yang nantinya akan membahas bagaimana tindak pidana yang dikenakan kepada Saka, utamanya berkaitan dengan usia Saka pada tahun 2016 yang masih di bawah umur, yakni 15 tahun. Sebelumnya, Bayu, Rosalin dan juga pemirsa, perlu diketahui bahwa Saka dikenakan hukuman 8 tahun penjara dan juga mendapatkan remisi menjadi 3 tahun 8 bulan. Apabila pada peninjauan kembali ini Saka Tatal terbukti tidak bersalah, tentunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka akan adanya pembersihan nama serta ganti rugi baik moral maupun juga material yang harus didapatkan oleh Saka Tatal. Kita masih terus nantikan dan jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini kita akan bersama-sama menuju ke hotel penginapan di titik kumpul dari kuasa hukum Saka Tatal untuk selanjutnya menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Sementara demikian, Bayu Ocha.
Ya baik, terima kasih Camar atas laporannya. Kita akan nantikan sidang lanjutan PK Sakatatal yang sebentar lagi akan digelar. Dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, mantan Kabar Reskrim Susno Duaji yang bersaksi pada sidang PK Sakatatal menyebut hasil visum bisa dijadikan acuan untuk mengetahui penyebab kematian korban. Ya, Susno juga menegaskan tidak semua orang bisa meminta hasil visum kecuali penyidik. Saya tanyakan, apakah kemudian sepengalaman Bapak, hasil visum et repertum itu sering digunakan penyidik untuk menentukan suatu tindak pidana ataupun penyebab kematian seseorang? Dua pertanyaan ini. Dari yang belakang dulu, apakah penyebab kematian? Tergantung bunyi visum itu. Kalau bunyi visum itu sudah langsung dia menyebut kematian disebabkan karena paru-parunya terendam air, ya berarti penyidik tidak boleh lagi dia membuat tafsiran lain. Tapi kalau misalnya penyebab kematiannya adalah karena trauma benda tumpul, nah itu kan masih ada banyak cabangnya. Apakah benda tumpul itu kepalanya atau kakinya yang mendatangi, benda tumpulnya diam, atau badannya yang diam tapi benda tumpul yang datang gitu. Berarti ada suatu kekuatan yang melakukan benda tumpul itu. Berarti kemudian hasil visum itu dikaitkan dengan keterangan atau alat bukti lainnya ya Pak? Iya. Kemudian, oh baik Pak. Nah kemudian menyangkut hal tadi, bagaimana kemudian ketika dalam suatu penyidikan, penyidik menilai bahwa alat bukti yang disajikan itu sudah cukup? Dan apakah kemudian ketika itu terjadi bahwa bukti penyidikan sudah cukup, apakah masih perlu dicari alat bukti lainnya sesuai dengan scientific crime investigation tadi? Penyidik tidak boleh mengatakan alat bukti sudah cukup, ya. Yang bisa menentukan sudah cukup dan itu sudah memenuhi untuk pembuktian di pengadilan adalah jaksa penuntut umum. Tidak bisa penyidik. Maka jaksa penuntut umum bisa mengembalikan berkas itu untuk dilengkapi. Tidak bisanya apa? Tidak akan diterima kalau penyidik membuat tafsiran sendiri. Nah, kemudian tadi terkait dengan visum, apakah visum itu biasanya dimintakan oleh Polri kepada dokter atau bagaimana Pak secara otomatis? Visum itu apalagi visum luar dalam ya, itu dimintakan kan menurut hukum acara kita kan oleh penyidik kan. Oleh penyidik. Jadi tidak bisa semua orang buat visum, tidak bisa. Ya, pemirsa, sementara itu psikolog forensik Reza Indragiri mendorong bukti elektronik yang berisi percakapan pelaku dan korban agar dibuka. Ya, transparansi isi percakapan di ponsel juga harus dilakukan pada saksi Widi dan Mega yang merupakan teman almarhum Vina. Karena itu majelis, saya pada waktu-waktu belakangan ini terus terang menyampaikan di ruang publik dan juga ke sejumlah kolega di otoritas penegakan hukum bahwa spesifik dalam kasus Cirebon termasuk terhadap keterangan yang disampaikan oleh dua orang saksi tadi yaitu Widi dan Mega, sepatutnya otoritas penegakan hukum membuka kembali seutuh-utuhnya rincian komunikasi elektronik kedua korban dan rincian komunikasi elektronik para tersangka. Karena apabila rincian komunikasi elektronik itu dibuka, hasil ekstraksi itu dibawa ke ruang hukum, maka akan bisa kita takar seberapa jauh keterangan Mega dan Widi terdukung atau justru terbantahkan oleh bukti komunikasi elektronik tersebut. Saudara ahli, saya ingin lanjutkan. Saudara ahli bertemu secara langsung dengan Mega dan Widi. Betul. Ya, mengamati cara mereka menyampaikan keterangan atau informasi. Sejauh analisis saudara ahli, apakah keterangan Mega dan Widi itu bohong atau jujur? Saya bukan membaca gestur majelis, jadi saya tidak bisa menilai gestur saksi. Tapi yang saya katakan, keterangan saksi siapapun saksi itu, tidak hanya Mega dan Widi aja, supaya tidak salah kaprah. Saudara penasihat hukum tidak salah kaprah, saya tidak hanya menyoroti Widi dan saudara ahli, pertanyaan saya terkait dengan wawancara saudara ahli dengan Mega. Saya tidak bisa menilai apakah seseorang berkata jujur atau tidak jujur
dari gesturnya majelis. Ya. Tapi kesesuaian keterangan yang disampaikan antara satu saksi dengan saksi lain, lebih-lebih mencari kecocokan atau mungkin ketidakcocokan antara keterangan yang disampaikan oleh seorang saksi dengan bukti-bukti lainnya, itulah yang menjadi cara bagi saya untuk menakar kualitas keterangan disampaikan oleh seorang saksi. Ya. Karena itu, sedikit meluruskan supaya saudara penasihat hukum tidak menjauh dari khazanah psikologi forensik. Alih-alih membaca gestur, sungguh-sungguh saya berharap bahwa uji keterangan Mega dan Widi dengan mengandalkan pada bukti komunikasi elektronik serinci-rincinya yang perkiraan saya sudah dilakukan ekstraksinya oleh otoritas penegakan hukum. Ya, pemirsa, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi bersaksi di sidang peninjauan kembali Saka Tatal menemukan banyak perbedaan keterangan saksi pada kasus pembunuhan Vina. Salah satunya adalah keterangan saksi Aep yang mengaku melihat terpidana mengejar korban. Waktu saya mewawancari Aep meyakinkan pada saya bahwa dia melihat terpidana mengejar Eki dan Vina menggunakan motor sebanyak 8 orang sebelumnya melakukan pelemparan. Dan dia melihat itu ketika dia sedang membeli rokok pada malam hari. Nah, kemudian saya jelaskan. Dari penjelasan Aep itulah saya penasaran. Karena Aep menyatakan bahwa dia membeli rokok pada malam hari, melihat anak-anak itu melakukan pengajaran. Walaupun dari pengejaran 8 orang itu bertentangan ketika Peggy Setiawan ditangkap. Karena apa? Tidak jadi 8, jadi 9. Kalau ditambah 2 DPO yang kemudian dihilangkan oleh Polda Metro, kemudian jadi 11. Polda Jabar jadi 11. Sebenarnya agak bertentangan. Kemudian saya datanglah ke SMP 11 pagi harinya. Kemudian saya coba berjalan. Pertama yang saya temui adalah warung nasi di depan seti mobil tempat Aep dan Dede bekerja. Kemudian dia mengatakan bahwa kami tidak menjual rokok. Dan jam 4 sore warung kami tutup. Kemudian saya mencoba lagi mencari penjual rokok. Ternyata penjual rokok yang tersisa yang buka malam hari di tahun 2016 itu ada satu penjual namanya Warung Madura. Jarak dari Warung Madura ke tempat yang tuduhan anak-anak kumpul itu kurang lebih waktu itu 120 meter. Nah, setelah itu sudah beberapa lama, lebih dari 1 bulan, pemilik warung Maduranya bertemu dengan saya dan saya tanya, apakah Aep dan Dede pernah beli rokok? Waktu itu Aep aja saya tanya. Dia katakan memang ada, tetapi peristiwa pelemparan dan peristiwa pengejaran tidak pernah ada menurut yang punya warung Madura, baik suaminya maupun istrinya. Apalagi jarak yang warung Madura yang waktu itu ditunjukkan oleh Aep itu lebih jauh dibanding yang sekarang, jaraknya hampir 150 meter. Apakah dari warung Madura itu ke tempat 8 orang yang mengejar motor Eki untuk panggil Vina itu dapat terlihat? Tidak akan kalau malam hari, siang pun jauh. Jadi tidak akan terlihat? Tidak akan terlihat. 120 meter, apalagi sekarang itu 150 meter, bukan 120. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Ya, Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Silakan. Aulia dan juga Bayu, selamat pagi. Dapat saya gambarkan kondisi arus lalu lintas di kawasan Semanggi ini memang di beberapa ruas jalan sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Namun untuk kendaraan dari arah Pancoran yang akan mengarah ke arah Semanggi ini masih dalam keadaan ramai lancar, di mana kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk tol dalam kota Cawang Grogol juga masih dalam keadaan ramai lancar di kedua arahnya, dan untuk arah sebaliknya yaitu dari arah
Grogol yang akan mengarah ke arah Cawang pada pagi hari ini terlihat mengalami peningkatan volume kendaraan, di mana kecepatan kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan 40 sampai dengan 45 km per jam di jalur arteri. Kemudian untuk pengendara roda 2 kami harapkan untuk selalu berhati-hati dengan tidak menyalip kendaraan yang berada di depan, tetap bersabar dalam menunggu antrian kendaraan. Dan juga untuk arus lalu lintas di lingkaran Semanggi, yaitu dari arah Senayan yang akan mengarah ke Sudirman dalam keadaan ramai lancar untuk kendaraan roda 2-nya. Sementara untuk kendaraan roda 4 di jalur roda 4 terjadi peningkatan volume kendaraan, yaitu dengan kecepatan kendaraan 30 sampai dengan 35 km per jam. Kemudian berdasarkan adapun data IRSMS Korlantas Polri, berdasarkan data IRSMS pada tanggal 31 Agustus 2024, angka kecelakaan lalu lintas terjadi 235 kasus laka lantas dengan rincian 27 meninggal dunia, 22 luka berat, dan 303 luka ringan. Dari 235 kasus laka lantas tersebut, 75% terjadi pada waktu siang hari. Penyebab laka lantas mayoritas dikarenakan para pengendara memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, dan 58 laka lantas terjadi di rentang waktu pukul 6 sampai dengan pukul 9. Dan untuk waktu pukul 6 sampai pukul 9 ini rawan akan kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami harapkan bagi para pengguna jalan tentunya Anda selalu tertib dalam berkendara, jaga batas kecepatan, serta antisipasi kendaraan lain dengan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15169 atau melalui SMS Center kami di 9119. Aulia dan juga Bayu, kembali ke Anda, silakan. Iya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, vonis bebas anak anggota DPR Gregorius Ronald Tanur terus menuai berpolemik. Ya, keluarga korban Dini Sera Afrianti melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Gimana? Bebas gimana, Bang? Sudah terlanjur ditahan lama, Bang. Gimana? Sekarang bebas. Ya, Bang. Yang penting Tuhan yang membuktikan. Gimana, Bang? Yang penting Tuhan yang membuktikan yang benar. Kalimat itu diucapkan Gregorius Ronald Tanur usai sidang vonis bebas dalam kasus dugaan pembunuhan dan penganiayaan Dini Sera Afrianti di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Putusan itu memberi kelegaan pada Ronald Tanur, namun menimbulkan polemik di masyarakat. Keluarga korban tidak menerima vonis bebas tersebut. Keluarga Dini Sera Afrianti didampingi tim kuasa hukum melaporkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Sejumlah materi diadukan, diantaranya sifat dan etika hakim dalam proses persidangan yang berlangsung, serta pertimbangan hakim yang dinilai mengabaikan alat bukti sah. Sudah kami terima kemarin di Pengadilan Negeri Surabaya setelah kami meminta salinan tersebut di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan isi salinannya sesuai dengan praduga kami, ternyata antara pertimbangan hakim dan fakta hukum yang ada itu bertolak belakang. Jadi tidak ada alasan yuridis bagaimana hakim menolak fakta-fakta hukum yang ada di persidangan, kemudian menggunakan asumsi pribadinya untuk menentukan pertimbangan hakim. Pelaporan ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang dikirim ke Komisi Yudisial. Namun Pengadilan Negeri Surabaya menolak menanggapi putusan Hakim Erntuah Damanik yang membebaskan Ronald Tanur. Humas Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan putusan hakim merupakan satu hal yang normal, tidak perlu dikomentari sesama hakim. Kita bereaksi ini karena memang tidak bisa menyampaikan, oh kami sudah melakukan pemeriksaan, oh kami seperti tuntutan-tuntutan masyarakat sekarang ya, kami sudah menaktifkan, kami belum bisa. Karena yang melakukan tindakan itu adalah badan di atas kami. Kami ini satker yang terbawa.
yang melakukan pemeriksaan, yang akan melakukan investigasi atau yang melakukan nanti telaah adalah Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial. Vonis bebas ini telah dilaporkan kuasa hukum korban ke Badan Pengawas Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial. Namun belum ada tanggapan dari kedua badan pengawas tersebut terkait kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Gegara terlilit hutang judi online, seorang anak di Gunung Kidul, Yogyakarta tak sengaja membakar rumah miliknya. Ya, pemicunya ini adalah karena sang anak kesal tak diberi uang oleh orang tuanya dan insiden ini pun viral di media sosial. Dipicu permasalahan judi online, kebakaran rumah terjadi di Gunung Kidul, Yogyakarta. Kejadian berawal ketika SU, warga Dusun Mertelu Wetan, Desa Mertelu, Kecamatan Gedang Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta terlilit hutang akibat bermain judi online sebesar 2 juta rupiah. SU pun meminta uang pada orang tuanya namun tak diberi. Karena kesal dan stres terlilit hutang, SU menendang tungku tempat memasak mie dan tertidur. Tak disangka api dari tungku membakar jerami dan merembet ke seluruh rumah. Pelaku membuat mie makan sendiri. Setelah membuat mie selesai, kemudian membuat mie itu tidak pakai kompor, pakai tungku. Lah, karena marah tadi nggak diberikan uang, tungku itu ditendang. Tendang sana. Di sana ada tumpukan jerami pelepah dari daun kelapa. Kasus akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Pihak Polsek Gedang Sari mengimbau warga agar menjauhi judi online serta melaporkan kejadian kepada petugas jika menemukan adanya praktek judi online. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emir Syah Satar, divonis 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Ya, Emir Syah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan pesawat yang merugikan negara sebesar hampir 10 triliun rupiah. Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emir Syah Satar, divonis 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Emir Syah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan pesawat bombardir CRJ-1000 dan ATR 72600. Majelis Hakim menilai Emir Syah Satar terbukti menyerahkan rencana pengadaan armada Garuda Indonesia kepada Sutikno Sudarjo selaku penasihat komersial bombardir dan Avions de Transport yang jelas merupakan perbuatan melanggar hukum. Emir Syah juga terbukti mengubah rencana kebutuhan pengadaan pesawat dari 70 kursi menjadi 90 kursi tanpa persetujuan Dewan Direksi. Ia pun bersekongkol dengan Sutikno untuk memenangkan bombardir dan ATR dalam pengadaan pesawat Garuda Indonesia. Nah itu makanya tadi kita pelajari dulu aja putusannya, sama kita akan pelajari dulu putusannya, salinan resminya baru kita bisa memberikan tanggapan. Jadi upaya hukum selanjutnya nunggu salinan? Iya, kita tunggu, kemungkinan besar sih kita akan banding. Total kerugian negara dari kasus korupsi ini senilai 609 juta dolar atau sebesar 9,93 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tersangka kasus korupsi tata niaga timah Harvey Muiz dan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk ada Helena Lim. Ini disebut mengantongi uang hampir 0,5 triliun rupiah. Ya, pemirsa, uang itu diduga berasal dari korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Nama Harvey dan Helena muncul dalam surat dakwaan Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam pada Dinas ESDM Bangka Belitung 2021 hingga 2023. Amir Syahbana, ex-PLT Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung, Rusbani alias Bani, dan Kepala Dinas ESDM Kepulauan Bangka Belitung pada 2015 hingga 2019, Suranto Wibowo. Ketiganya didakwa merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah. Dalam dakwaan itu, Harvey melalui PT Refine Bangka Tin disebut terlibat dalam kasus korupsi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di IUP milik PT Timah. Salawatin dulu. Salawatin silakan.
Informasi lainnya pemirsa, setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi sebanyak 229 calon pimpinan KPK mengikuti tahapan tes tertulis di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN. Ya, salah satu peserta tes Capim KPK adalah mantan Menteri ESDM Sudirman Said. Setelah melalui proses seleksi administrasi, proses pemilihan calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK memasuki tahap seleksi tes tertulis. Hampir seluruh peserta tes tertulis Capim KPK mengaku telah mengikuti proses tes secara lancar yang berlangsung sekitar 2 jam. Mereka juga mengapresiasi pihak pansel KPK yang dinilai profesional saat menggelar pelaksanaan tes tertulis. Para peserta diminta untuk mengerjakan total sebanyak 6 pertanyaan, yakni 4 pertanyaan wajib dan 2 pertanyaan pilihan. Salah satu peserta tes Capim KPK, mantan Menteri ESDM Sudirman Said mengaku, jika nanti lolos sebagai Ketua KPK, dirinya menekankan pimpinan KPK harus melakukan perubahan dengan melakukan konsolidasi internal. Hal senada juga disampaikan mantan juru bicara KPK, Johan Budi Sabto Prabowo. Sebetulnya sedang berlangsung adalah solusi bagi KPK. Apa sih masalah utamanya? Masalahnya kepemimpinan, kan? Karena itu yang sedang berlangsung adalah menyeleksi calon pemimpin. Jadi saya kira jawaban dari keadaan di KPK. Nah, sesudah pemimpin terpilih siapapun itu nanti, maka kewajiban pertama dari pemimpin KPK adalah melakukan konsolidasi internal. Ya, kalau ditanya kenapa saya daftar KPK, ya seperti yang pernah saya sampaikan, saya ingin ikut kembali memberantas korupsi secara langsung. Yang kedua, kita ketahui bersama KPK sekarang kalau kita lihat ya, kalau dari ukuran persepsi publik, beberapa survei menunjukkan bahwa lembaga KPK sedang tidak baik-baik saja. Nantinya para peserta yang lolos seleksi tertulis akan diumumkan pada 8 Agustus mendatang dan memasuki tahap seleksi selanjutnya, yakni profile assessment. Dari Jakarta, LCKC, Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Haritanu Sudibyo mengumumkan pengunduran diri dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Perindo pada acara penutupan Musyawarah Kerja Nasional Partai Perindo. Iya, Haritanu kemudian menunjuk putrinya, Angela Tanu Sudibyo, sebagai penggantinya. HT menilai Angela merupakan sosok generasi muda yang mampu berkomunikasi lebih baik dengan masyarakat. Musyawarah Kerja Nasional Partai Perindo yang digelar selama 3 hari di iNews Tower Jakarta resmi ditutup hari Rabu. Dalam acara penutupan, Haritanu Sudibyo mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Perindo. Selanjutnya, HT mempercayakan sang putri Angela Tanu Sudibyo sebagai penggantinya. HT menegaskan suksesi pucuk pimpinan merupakan bagian dari transformasi Partai Perindo. Saya akan menugaskan Mbak Angela Tanu Sudibyo untuk menjadi Ketua Umum Partai Perindo. Kita berikan tepuk tangan. Setuju? Karena Mbak Angel ini masih muda, usia 37 tahun, lahir tahun 87, generasi milenial, dan seharusnya mampu berkomunikasi dengan gaya bahasa yang sama dengan para generasi muda lainnya. Ya, saya tetap akan di partai sebagai Ketua Majelis Persatuan Partai untuk mengayomi semuanya. Setuju? Setuju. Dan tentunya pelaksanaan daripada peralihan sebagai Ketua Umum nanti kita acarakan bersama-sama dengan pelantikan yang lain bertepatan dengan ulang tahun Partai Perindo ke-10. Pelantikan Angela sebagai Ketua Umum Partai Perindo akan dilakukan bertepatan dengan ulang tahun ke-10 Partai Perindo pada 8 Oktober 2024. Dalam sambutannya, Angela menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin Partai Perindo. Partai Perindo dibangun dengan pemikiran bahwa masyarakat Indonesia semua harus sejahtera tanpa membeda-bedakan. Setuju? Pembangunan harus secara inklusif, merata, dan berkelanjutan. Setuju? Sehingga persatuan Indonesia
bisa terus dijaga dalam keberagaman Indonesia. Ini adalah sebuah fondasi perjuangan Partai Perindo yang kokoh telah dibangun oleh pendiri dan seluruh senior-senior Partai Perindo yang telah berjuang bersama-sama selama 10 tahun. Angela Tanu Sudibyo bertekad membawa Perindo masuk ke parlemen pada pemilu 2029. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Angela Tanu Sudibyo berterima kasih atas tugas dan kepercayaan yang telah diamanahkan kepada dirinya. Ya, sebagai Ketua Umum, Angela pun mengisyaratkan Partai Perindo akan bergabung dengan pemerintahan mendatang. Dan Partai Perindo, Bapak Ibu, perlu terus berjalan bersama rakyat, mendukung kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan keberlanjutan pemerintahan yang bisa mewujudkan Indonesia sejahtera dan persatuan Indonesia sebagaimana cita-cita kita bersama. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas tugas dan kepercayaan yang sudah diamanahkan kepada saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi langkah kita bersama. Ya pemirsa, Ketua Harian Partai Gerindra ada Sufmi Dasko yang turut hadir di penutupan Mukernas Partai Perindo 2024 akan menyampaikan hasil Mukernas Partai ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, dalam pidatonya Sufmi Dasko yakin Partai Perindo akan terus berkembang dan lolos ke parlemen pada tahun 2029 mendatang. Nanti saya akan laporkan bahwa pada Mukernas Perindo pada hari ini telah terjadi satu peristiwa bersejarah di mana terjadi transformasi untuk kebesaran, kemajuan Partai Perindo ke depan dalam rangka perjuangan mengisi pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Nah, untuk itu kami ucapkan selamat kepada Partai Perindo yang telah sukses melakukan transformasi dengan ide-ide yang kreatif, dengan ide-ide persatuan, dan tentunya dengan terobosan ini saya yakin bahwa Partai Perindo pada tahun 2029 akan menemani partai-partai lain seperti Partai Gerindra di parlemen, di DPR RI, dan akan lebih banyak lagi anggota legislatif yang akan duduk di DPRD provinsi dan kabupaten kota. Usai menjuarai Piala AFF U19 2024, Timnas Indonesia U19 diguyur bonus uang pembinaan sebesar 1 miliar rupiah. Ya pemirsa, skuad Garuda Nusantara mendapat apresiasi usai menjadi juara Piala AFF U19 2024. Salah satu sponsor kejuaraan memberi penghargaan berupa uang pembinaan sebesar 1 miliar rupiah kepada seluruh punggawa Timnas Indonesia U19. Pelatih Timnas U19 Indra Syafri menyambut positif karena apresiasi yang diberikan bisa menambah motivasi dalam mencapai target berikutnya. Terdekat, Timnas Indonesia U19 akan mengikuti kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada tanggal 21 hingga 29 September 2024. Ini akan menjadi motivasi tidak hanya oleh Tim Nasional U20, tentu Tim Nasional U17, Tim Nasional U23, dan Tim Nasional Senior. Alhamdulillah saya sangat bersyukur dan senang dan bangga juga bisa juara di Piala AFF ini. Dan mungkin untuk gelar pemain terbaik itu bukan apa-apa kalau tanpa kerja keras tim, itu aja.